Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini kita senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah, terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat kesempatan, nikmat sehat wal afiyah, sehingga hari ini kita bisa mengaji, bisa mengaji atas izin Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas nikmat tersebut sehingga kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak mengaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan surat Al-Humayyah yang sudah kemarin kami jelaskan isi kandungannya ayat 1 sampai 4. Sekarang adalah ayat ke-5 sampai ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah, allati tattali'u 'alal af'idah, innaha 'alayhim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Wa ma adraka mal hutamah, ayat yang kelima dari surat Al-Humayyah, ya. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apa hutamah itu? Kemarin kan dijelaskan ayat keempat, kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla, sekali-kali tidak, la yumbadanna fil hutamah, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Nah, sekarang ditanyakan, wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apa hutamah itu? Ya, Allah bertanya kepada kita ini, tahu sampean itu, tahu enggak hutamah itu apa? Nah, ini dijawab, narullahil muqadah, ayat selanjutnya yang ke-6, yaitu api yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan. Narullahil muqadah, al-muqadah yang dinyalakan, ya. Api yang Allah sediakan untuk mereka-mereka yang mana api itu dinyalakan oleh Allah. Jadi ya sangat panas, namanya api, ya, api, ya. Jadi isinya neraka ini api dan batu-batuan kan. Nah, api ini sangat menyala, ya, dinyalakan oleh Allah untuk mereka. Nah, api ini bagaimana sifatnya itu? Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke dalam alal afidah, hati, ya. Bayangkan api yang dinyalakan oleh Allah ini membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim mu'sadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Mu'sadah, ditutup rapat, ya, fi 'amadin mumaddadah, sedang mereka itu diikat oleh Allah pada tiang-tiang yang panjang. Bayangkan, ini sangat mengerikan sekali. Ini makanya kita diingatkan oleh Allah terus dalam ayat-ayatnya, dalam firman Allah ini mengingatkan kepada kita sebagai hambanya, ya. Sekira kita itu bisa menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ini dari semua, dari perbuatan sifat-sifat yang tercela kayak gitu. Jadi yang dimaksud ayat ke-5 sampai 9 yang barusan dibacakan tadi, ini memberikan pengertian, menjelaskan bahwa ayat ke-5 dan sampai 9 ini menjelaskan bahwa neraka hutamah adalah api yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat membakar sampai hati, dan orang yang masuk ke dalamnya tidak akan bisa keluar
karena telah ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau sudah orangnya itu sudah dimasukkan ke dalam api, ya neraka tersebut dah tidak akan bisa keluar karena telah ditutup rapat oleh Allah, kan gitu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat demikian, ya, karena sifat-sifat tersebut, ya, sifat-sifat yang kemarin diterangkan, ya, ada yang mengumpat, mencela, mengejek orang lain, ya. Ini sifat-sifat tersebut ini Allah tidak menyukainya, termasuk dalam perbuatan tercela yang dapat menyeret pelakunya ke dalam neraka tersebut. Untuk itulah, ya, para hadirin hadirat bapak-bapak ibu, untuk dapat terhindar dari perbuatan tersebut, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah harus selalu menyedekahkan harta kita. Ya, kemarin kita jelaskan, ada harta kita yang kita kumpulkan itu ada apa? Haknya orang lain yang diselipkan oleh Allah. Makanya kita jangan sampai berbuat tercela. Kita harus selalu, ya, menyedekahkan harta kita. Yang kita punya, harta yang kita punya ini, ya, bersedekah, berinfak, pertama zakatnya itu yang wajib, ya. Harta yang kita punya, dan tidak boleh menjadi orang yang kikir atau pelit. Kita punya sedikit harta, kita infakkan, kita sedekahkan sebagai penyelamat kita nanti, meskipun hukumnya sunnah sedekah dan infak. Lah yang wajib zakat tersebut, wajib zakat zakat mal, ya, harus kita itu wajib untuk memberikan hak kita kepada orang yang berhak menerima fakir miskin itu yang selalu menantikan kita. Tolong kita pikirkan. Nah, selain itu juga Allah juga melarang untuk kita jangan sampai menjelek-jelekan orang lain, entah itu di depan orangnya maupun orangnya tidak ada, ya. Karena apa kayak gitu? Karena apa yang kita anggap jelek itu belum tentu Allah Subhanahu menganggap sedemikian itu. Kadang kita menganggap jelek tapi Allah tidak. Makanya kita nggak sama. Apapun yang kita batin dalam hati kita nggak sama apa yang Allah, ya, apa kehendaki kan gitu. Allah punya sifat iradah. Nah, makanya itu mohon para hadirin hadirat bisa kita cermati. Jangan sampai kita punya sifat-sifat tersebut, ya, perbuatan tercela, ya, dan lain sebagainya. Karena perbuatan itulah akan memberikan efek samping yang sangat nggak baik untuk kita. Ya, karena apa? Perbuatan yang kayak gitulah bisa menyeret kita ke dalam api neraka, kan gitu. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka demikian apa yang saya sampaikan, semoga membuka hati para hadirin hadirat untuk setelah mengaji kayak gini, marilah kita bersedekah, berinfak. Jangan sampai kita fokus ke dalam dunia. Karena apa? Dunia hanya sementara tok, ya. Uang tidak akan kita ketika kita kumpulkan di dunia nggak akan membawa kita ke akhirat nanti. Kecuali harta itu bisa dikatakan harta yang manfaat dunia akhirat, harta yang barokah dunia akhirat. Kalau harta itu manfaat dunia akhirat, berkah dunia akhirat, insya Allah bisa menghantarkan kita menuju surganya Allah. Maka dari itu, zakatlah, sedekahlah, berinfaklah di jalan Allah. Semoga harta yang kita miliki benar-benar mendapatkan harta yang barokah, manfaat dunia akhirat. Kurang lebih dari kami, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.